Waalaikumsalam, Ibu. Selamat siang Anda semua, apa kabarnya? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Kepada ketua, silakan pimpin doanya. Amin. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau ambil absen dulu. Apakah ada yang sakit atau tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, sehat dan hadir semua ya. Sebelum Ibu mulai pembelajaran, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Sofiayanti. Jadi Ibu akan mengajar materi IPA terpadu di kelas Anda semua. Baiklah, materi kita hari ini itu tentang lapisan bumi dan bencana alam. Nah, sebelum Ibu mulai, Anda semua tahu bumi kita ini planet urutan keberapa? Ketiga, Bu. Nah, benar, urutan ketiga. Bumi merupakan planet urutan ketiga di bagian tata surya di galaksi Bima Sakti. Bentuk bumi ini bulat dan bumi memiliki beberapa lapisan, yaitu bumi ini memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada atmosfer yang bentuknya gas dan litosfer bentuknya padat dan hidrosfer bentuknya cair. Nah, ketiga unsur utama inilah yang bisa membuat bumi bisa ditempati dibandingkan planet-planet lain di galaksi Bima Sakti. Selain ketiga unsur utama ini, ada dua unsur tambahan, yaitu lapisan es dan biosfer. Lapisan es ini berada di kutub utara dan kutub selatan, dan biosfer merupakan tempat berlangsungnya makhluk hidup. Selanjutnya, dari ketiga lapisan ini, seperti inilah bentuk lapisan bumi tersebut, di mana lapisan ini disebut dengan atmosfer. Lapisan kedua ini disebut dengan litosfer dan lapisan ketiga disebut dengan hidrosfer. Nah, dari ketiga lapisan utama bumi ini, mari kita bahas yang pertama tentang atmosfer. Atmosfer ini merupakan lapisan uap yang menyelimuti bumi yang terdiri dari 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lain, seperti SO2 dan CO2 dan lain-lain. Nah, atmosfer ini juga memiliki beberapa lapisan. Yang pertama ada troposfer. Troposfer ini jaraknya 10 km dari permukaan laut. Lapisan ini lapisan yang paling dekat dengan bumi, di mana 80% udara dari atmosfer. Troposfer ini juga tempat terjadinya cuaca panas, hujan, salju, dan lain-lain. Selanjutnya stratosfer. Stratosfer ini jaraknya 50 km dari permukaan laut, di mana stratosfer ini terdapat lapisan ozon yang bisa menyerap sinar ultraviolet yang berbahaya bagi tubuh manusia. Di stratosfer ini juga pesawat terbang terjadi, karena lapisan ini sudah tidak lagi terpengaruh oleh cuaca, sehingga tidak mengganggu proses penerbangan. Selanjutnya mesosfer. Mesosfer ini
permukaan laut, berguna untuk membakar meteor yang jatuh ke permukaan bumi. Anda semua pernah lihat kan fenomena bintang jatuh? Itu sebenarnya bukan bintang jatuh, itu adalah meteor yang jatuh ke permukaan bumi tapi tidak sampai karena habis terbakar di lapisan mesosfer ini. Selanjutnya, lapisan termosfer. Jaraknya 85 sampai 500 km dari permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sampai 1982 derajat Celcius. Di termosfer ini bersih partikel ion yang disebut dengan ionosfer. Selanjutnya, lapisan eksosfer. Lapisan ini jaraknya 500 km dari permukaan laut. Lapisan ini merupakan batas antara bumi dan luar angkasa. Di lapisan ini juga merupakan jalur edar satelit buatan manusia dan pesawat luar angkasa. Selanjutnya kita bahas tentang unsur kedua lapisan bumi, yaitu litosfer. Litosfer ini merupakan struktur bumi. Seperti mana bentuk struktur bumi tersebut? Di mana bagian ini disebut dengan inti bumi. Bagian ini disebut dengan mantel bumi. Dan bagian luar ini disebut dengan kerak bumi. Nah, inti bumi ini memiliki dua bagian, yaitu inti dalam dan inti luar. Inti dalam berisi campuran besi dan nikel. Suhunya sekitar 4500 derajat Celcius. Lapisan inti dalam ini berbentuk padat. Nah, selanjutnya inti luar. Inti luar ini bentuknya cair dan agak kental. Suhunya sekitar 2200 derajat Celcius. Nah, selanjutnya mantel bumi. Mantel bumi ini memiliki 3 lapisan juga, yaitu lapisan litosfer, dan lapisan astenosfer dan mesosfer. Lapisan litosfer ini tebalnya sekitar 50 sampai 100 km. Bentuknya keras dan padat. Lapisan litosfer ini terbagi atas Sial dan Sima. Lalu apa Sial dan Sima tersebut? Sial merupakan silikon aluminium dan Sima merupakan silikon magnesium. Selanjutnya astenosfer. Astenosfer ini tebalnya sekitar 1000 sampai 400 km. Bentuknya agak kental dan di lapisan astenosfer inilah tempat terbentuknya magma. Selanjutnya mesosfer. Mesosfer ini tebalnya sekitar 2400 sampai 2750 km. Mesosfer ini bentuknya padat. Selanjutnya kerak bumi. Kerak bumi ini terbagi atas dua, yaitu kerak benua dan kerak samudra. Nah, kerak benua ini tebalnya 20 sampai 50 km. Di mana di kerak benua inilah tempat kita berada sekarang. Selanjutnya, kerak samudra. Kerak samudra ini tebalnya 10 sampai 12 km. Kerak benua ini membentuk permukaan air atau hidrosfer, di mana 2/3 bumi merupakan hidrosfer atau kerak samudra ini. Nah, selanjutnya kita bahas tentang lapisan ketiga bumi, yaitu hidrosfer. Hidrosfer ini merupakan lapisan permukaan bumi yang meliputi lautan, laut, sungai, salju, atau pleset, air tanah, dan uap air yang yang terdapat dalam atmosfer. Nah, air
dari siklus hidrologi atau siklus air tersebut. Nah, dimulai ketika panas matahari menguapkan air ke laut dan di permukaan bumi atau disebut dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap air berkumpul di angkasa dan terjadi kondensasi atau penimbunan yang membentuk awan. Selanjutnya, awan berjalan searah dengan hembusan angin. Dan jika awan sudah tidak dapat menampung uap air dari proses evaporasi, maka uap air akan turun dalam bentuk hujan. Selanjutnya, air hujan akan mengisi cadangan air di permukaan bumi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang hubungan struktur bumi dengan bencana alam. Nah, hubungan struktur bumi dengan bencana alam. Jadi, apa contoh dari bencana alam tersebut? Yaitu contoh yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi merupakan energi yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan lempeng. Gempa bumi juga mampu merubah energi panas yang menyebabkan pergolakan inti bumi menjadi energi kinetik. Nah, dari bencana alam gempa bumi ini, gimana cara kita menghadapi gempa bumi ini? Ada beberapa cara yang bisa Ananda lakukan ketika terjadi bencana gempa bumi. Yang pertama, utamakan keselamatan diri Ananda semua dulu, bukan barang seperti televisi atau kasur dan lain-lain. Utamakan keselamatan diri Ananda dulu. Yang kedua, mencari tempat berlindung, seperti lapangan kosong yang tidak ada kemungkinan bangunan yang akan runtuh. Yang kedua, waspada terhadap runtuhan bangunan. Dan yang keempat, berlindung di kolong meja apabila terjebak di gedung. Yang kelima, waspada terhadap gempa susulan. Nah, contoh bencana alam yang kedua yaitu gunung meletus. Gunung meletus ini terbentuk akibat pertemuan dua lempeng bumi. Bagian lempeng yang tenggelam memasuki lapisan atmosfer akan mencair. Nah, bagian cair atau disebut dengan magma ini memiliki berat jenis yang lebih kecil dari di sekitarnya, sehingga terdorong atau terdesak naik ke permukaan bumi, sehingga mengakibatkan gunung meletus. Nah, selanjutnya contoh bencana alam yang ketiga yaitu tsunami. Tsunami merupakan gelombang air laut besar yang dipicu oleh pusaran air laut karena pergeseran lempeng, tanah longsor, erupsi gunung api, dan jatuhnya meteor. Nah, ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan apabila menghadapi bencana alam seperti ini. Yang pertama, menghidupkan radio atau sirine. Yang kedua, cepat berarah ke arah daratan yang lebih tinggi. Yang ketiga, menjauh dari pantai. Dan yang keempat, waspada apabila terjadi air surut dan jauhi pinggir pantai. Yang kelima, utamakan keselamatan diri bukan barang Anda semua. Sampai di sinilah materi kita pada siang hari ini. Apakah ada Anda yang tidak paham atau ingin bertanya? Tidak, Bu. Oh, berarti sudah paham semua ya? Iya, Sampai di Bu. sinilah materi kita pada siang hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Baik, Bu.